Ya, demo mahasiswa untuk siapa? Rakyat? Bukan. Bukan. Demo mahasiswa untuk siapa? Demokrasi? Bukan. Bukan. Demo mahasiswa untuk siapa? Keadilan. Apalagi jauh. Enggak. Demo mahasiswa itu untuk partai tertentu dan Anies. Yang dibelain Anies. Demo mahasiswa kali ini yang dibelain Anies. Cuman yang dipakai memprovokasi Jokowi. Akhirnya meluas seluruh Indonesia. Lagi-lagi Jokowi nggak tahu menau. Apa yang dituntutkan mahasiswa? Bukan. Anies. Yang dibelain Anies. Ya. Yang dibelain Anies. Demo kali ini. Dan kalian tahu nggak sih kalau Anies itu orang zaman? Dan kalian tahu nggak nih kalau ini terus porak-poranda seperti dibikin seperti negeri zaman? Kalian sadar nggak sih? Antar manusia, antar rakyat Indonesia, antar warga diadu domba. Polisi berhadapan-hadapan dengan mahasiswa. Loh ini kan memang mau dibuat seperti zaman. Orang zaman itu kalau tujuannya nggak tercapai, dia akan luluh lantakan dengan cara apapun. Diadu domba dengan cara apapun. Ini terjadi. Kalian nggak sadar? Hah? Bukan. Revisi Undang-Undang Pilkada kan sudah dibatalkan. Kenapa masih berlanjut? Hah? Dan yang terpenting demo ini adalah didukung oleh asing. Didanai oleh asing. Ada kepentingan asing untuk memporak-porandakan Indonesia. Kalian nggak sadar kan? Lewat mahasiswa, lewat aktivitas akademika, lewat pengamat, lewat pembenci Jokowi. Itu apa? Karena pengen gagalin hilirisasi. Karena pengen masuk lagi ke tambang-tambang Indonesia yang sekarang udah dikuasai oleh negara. Loh kalian nggak mikir ya? Bukan. Nih buktinya ya, kalau mahasiswa mati-matian demo membela rakyat adalah berjuang sekuat tenaga sampai mati mendesak DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset para koruptor. Itu baru membela rakyat. Tapi kan sama sekali nggak terjadi kan? Ya memang ini bukan buat rakyat. Bukan. Awas, waspadai. Awas, waspadai. Mahasiswa pasti nggak berani mendesak disahkannya undang-undang perampasan aset koruptor. Kenapa? Banyak kan orang tua mereka juga bagian dari para pejabat yang sering korupsi. Membuat lubang kubur sendiri. Satu pun nggak ada suaranya mahasiswa menuntut pengesahan undang-undang perampasan aset koruptor. Sekalipun nggak pernah. Apalagi sampai masif yang seperti ini. Kalau itu terjadi, aku juga mau turun. Itu membela rakyat. Kalau ini bukan. Ini bukan. Ini kepentingan tertentu, kelompok tertentu, segelintir orang. Mahasiswanya aja yang thinkingnya nggak nyampe. Malah ada yang mengancam ini mau di 98 kan. Wah ayo, rakyat ini beda suasananya. Rakyat pasti akan turun, akan berhadapan-hadapan. Dan itu yang diinginkan oleh orang-orang zaman. Kalau sudah berhadapan-hadapan. Hati-hati. Mahasiswa please. Kalian mesti sadar. Oke ya? Akibat demo ini ada 50 orang yang ditangkap. Dan 19 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Mudah-mudahan dengan penetapan tersangka ini nanti akan kebongkar juga semuanya. Semua yang melatar belakangi demo, pendana, penggerak, tokoh-tokoh, bongkar semuanya. Udah pasti kena. Nggak mungkin nggak kena. Polisi harus membongkar ini semuanya. Bukan ini rakyat bukan. Atas demokrasi enggak. Bukan. Ya, polisi harus membongkar ini semuanya. Ini ada orang yang membekingi di balik ini dan ada orang yang mendanai juga di balik ini. Oke ya teman-teman, coba kita saksikan situasi demo hari ini dan keterangan pers dari Mabes Polri tentang 19 orang yang menjadi tersangka. Check it out.
Senjata. Tangan kosong, tangan kosong. Lindungi Bapak. Penyidik Subdit Kamneg di Reskrim Polda Metro Jaya telah menetapkan 19 diantaranya itu sebagai tersangka. Yang pertama itu ada satu orang yang dikenakan pasal 170 KUHP atau diduga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang, yaitu merusak pagar
DPR yang di bagian depan. Kemudian 18 tersangka lainnya berdasarkan fakta perbuatan dan perannya masing-masing yang diduga telah melakukan tindakan kekerasan terhadap petugas kami, kemudian secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan, dan juga pasal yang ketiga adalah persangkaan tidak mengindahkan perintah dari petugas kami di lapangan. Saat proses penyampaian pendapat kemudian sudah selesai, setelah diminta oleh petugas kami untuk membubarkan diri, ini mereka tidak membubarkan diri, bahkan memberikan perlawanan dengan melempari petugas dengan batu, kayu, ya, ada yang menggunakan bambu. Terhadap tersangka yang 18 ini itu dipersangkakan pasal 212 KUHP, 214 dan atau 218 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun. Untuk yang di Jakarta Barat sudah dipulangkan, kemudian yang di Jakarta Timur sudah selesai diambil keterangan semuanya, sudah dipulangkan. Kemudian untuk yang di Jakarta Pusat dari 3 orang, itu 2 orang sudah dipulangkan, kemudian yang 1 masih dilakukan pendalaman.